Selamat malam bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan coba menanggapi sebuah pemahaman yang menurut saya pemahaman ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah kita pahami selama ini. Selain itu, ini juga bertentangan dengan apa yang Alkitab sudah sampaikan secara jelas. Pada umumnya dan menurut saya ini sudah benar dan sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan bahwa peristiwa terjadinya dosa mula-mula di Taman Eden adalah dikarenakan Hawa dan Adam melanggar larangan dari Tuhan untuk tidak memakan buah pohon yang ada di tengah taman, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan itu kita bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi sebenarnya kita sudah bisa dengan jelas membaca di sini bahwa Tuhan menempatkan sebuah pohon sebagai alat uji, dan larangannya adalah untuk tidak memakan buah dari pohon tersebut. Dan menurut saya, pohon dan larangan makan buah yang disebutkan di sini bukanlah makna kiasan. Jadi ketika Tuhan melarang jangan makan buah, maka itu benar-benar sebuah larangan untuk tidak mengkonsumsi buah tersebut. Jadi bukanlah makna kiasan. Akan tetapi kemudian anehnya muncul sebuah pemahaman yang berbeda, dan pemahaman ini disebarluaskan di sosial media. Pemahaman ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap peristiwa terjadinya dosa mula-mula tersebut. Pemahaman ini muncul dari sebuah akun Facebook atas nama S.A. Manulang. Teman-teman bisa lihat di layar atau di dalam video ini. Saya sudah tampilkan akun Facebook yang saya maksud beserta dengan postingan dari akun tersebut. Jadi dia memahami bahwa buah pohon dan makan buah itu adalah makna kiasan, yang mana pada intinya akun ini menyimpulkan bahwa arti makan buah itu yang sebenarnya adalah berhubungan seks. Jadi bagi dia makan buah itu sama dengan berhubungan seks. Sehingga ketika Tuhan melarang makan buah, menurut dia itu artinya Tuhan melarang Hawa berhubungan seks dengan ular. Sebenarnya kami sudah berulang kali bersoal jawab, dan saya pun sudah berulang kali mematahkan dalil-dalil yang dia pakai, yang memang menurut saya pemahaman ini sangat tidak logis dan sama sekali tidak punya dasar Alkitab yang benar. Akan tetapi kemudian berulang kali dia tetap ngotot, dia tetap memaksakan apa yang dia pahami dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Kain itu anak Adam. Jadi dia tetap yakin Kain adalah anak hasil hubungan seks antara Hawa dan ular. Jadi pada intinya dia memiliki beberapa pemahaman yang sangat keliru menurut saya. Yang pertama, dia meyakini bahwa telah terjadi hubungan seks antara Hawa dan ular dengan memaknai makan buah sebagai hubungan seks. Yang kedua, dia meyakini Kain adalah anak hasil hubungan seks antara Hawa dan ular. Yang ketiga, dia meyakini bahwa tidak ada bukti Alkitab yang menunjukkan bahwa Kain itu anak Adam. Nah, jadi saya akan coba menanggapi pemahamannya ini, yang mana menurut saya pemahaman ini sangat keliru. Tapi sebelum kita menentukan apakah Kain anak Hawa dan ular atau anak Adam dan Hawa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuktikan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi hubungan seks waktu di Taman Eden antara Hawa dan ular sehingga Hawa mengandung dan melahirkan Kain. Yang pertama, saya meyakini bahwa sama sekali belum pernah terjadi hubungan seks baik antara Adam dan Hawa, apalagi antara Hawa dan ular sewaktu di Taman Eden. Alasannya karena Alkitab sama sekali tidak ada memberikan informasi bahwa pernah terjadi hubungan seks waktu di Taman Eden. Justru baru dalam Kejadian 4 ayat 1 Alkitab mencatat bahwa Adam bersetubuh dengan Hawa, dan Kejadian 4 ayat 1 terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan terbuang dari Taman Eden. Nah, di sini Kejadian 4 ayat 1 saya akan bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi menurut saya di dalam Kejadian 4 ayat 1 ini sebenarnya sudah jelas bahwa Alkitab mencatat Kain itu adalah hasil persetubuhan ataupun hasil hubungan seks antara manusia, yaitu Adam, dengan Hawa, istrinya. Dan ini terjadi di luar Taman Eden. Artinya terjadi setelah mereka jatuh dalam dosa dan terbuang dari Taman Eden. Tapi kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kehamilan pada manusia dan binatang bisa mungkin dapat terwujud. Yang pertama, hubungan seks yang bisa menyebabkan kehamilan seorang manusia perempuan secara normal hanya mungkin dapat terwujud apabila terjadi pertemuan antara sel sperma manusia laki-laki dan sel telur manusia perempuan. Kemudian yang kedua, hubungan seks yang bisa menyebabkan kehamilan seekor binatang betina hanya mungkin dapat terwujud apabila terjadi pertemuan antara sel sperma binatang jantan dan sel telur betina. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah ada kemungkinan binatang bisa menghamili seorang manusia atau seorang manusia bisa menghamili seekor binatang? Jadi sebenarnya, baik sel sperma dan sel telur yang ada pada manusia dan binatang masing-masing memiliki sebuah reseptor. Jadi jika reseptor di sperma tidak bisa melengkapi reseptor di sel telur, maka pembuahan tidak akan terjadi. Bahkan binatang yang berasal dari spesies yang berbeda pun tidak bisa akan berkembang biak satu sama lain. Jadi akibat adanya perbedaan reseptor ini, maka sperma dari manusia hanya bisa mengenali sel telur dari manusia. Begitu juga sebaliknya, sperma binatang tidak bisa menghamili manusia. Selain itu, susunan genetik dari satu spesies dengan spesies berbeda lainnya tidak bisa menghasilkan keturunan. Sehingga jawaban untuk pertanyaan tersebut tentu saja, sperma binatang tidak bisa menghamili manusia, begitupun sebaliknya. Jadi seharusnya dengan fakta logis yang saya sebutkan di atas, itu sudah menutup semua kemungkinan yang menyebabkan Hawa bisa dihamili oleh seekor binatang, yaitu ular. Tapi seandainya pun dia menolak fakta logis yang sudah saya sebutkan di atas dan tetap memaksakan kemungkinan itu memang terjadi, bahwa ular tersebut sewaktu di Taman Eden benar-benar sudah berhubungan seks dengan Hawa, masih ada satu pertanyaan lain yang mengganjal yang akan bisa dipakai untuk menolak kebenaran pemahaman ini. Tapi sebelum itu, kita sama-sama sepakat bahwa kehamilan hanya mungkin terjadi antara dua individu yang berbeda jenis kelamin. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan, kemudian jantan dan betina. Kalaupun mau memungkinkan bisa terjadi antara manusia dan binatang, maka harus terjadi antara manusia laki-laki dan binatang betina, atau manusia perempuan dan binatang jantan. Yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, dari ayat Alkitab yang mana dia bisa memastikan bahwa ular yang ada di Taman Eden itu berjenis kelamin jantan? Karena Alkitab mencatat Hawa jelas berjenis kelamin perempuan, dan itu bisa kita temukan dalam Kejadian 2 ayat 22. Kejadian 2 ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jika Alkitab sudah mencatat dengan jelas bahwa Hawa adalah seorang perempuan, lalu bagaimana dengan si ular? Dari mana dari Alkitab dia bisa menemukan ayat yang mengidentifikasikan bahwa ular tersebut berjenis kelamin jantan? Saya rasa akan sangat tidak mungkin bisa menemukan ayat yang bisa mengidentifikasikan demikian bahwa ular tersebut berjenis kelamin jantan. Tapi ya sudah, mungkin ini akan menjadi tugas dia selanjutnya untuk membuktikannya. Tapi yang pasti saya berharap teman-teman semua tidak terkecoh oleh pemahaman yang sangat konyol seperti ini. Demikianlah tanggapan dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.